Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik kita kali ini dengan tema bisa jadi adalah tema pemuncak dari seluruh perenungan kita pada ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Setelah kita berbicara tentang jalan lurus dan bengkok, tentang hidayah sebagai arah, tentang suluk dan istiqomah, kini kita memasuki inti terdalamnya. Rahasia doa itu sendiri dan kepada siapa sebenarnya arah permohonan ditujukan. Sebelum kita beranjak ke ayat berikutnya dalam Al-Fatihah, mari kita berhenti sejenak di sini karena boleh jadi seluruh perjalanan sebelumnya hanyalah pengantar untuk memahami satu kata ini dengan benar. Ihdina. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Rahasia Ihdina dan Hidayah yang Dijanjikan. Maka berkatalah Salik kepada gurunya, "Wahai guru, setiap hari aku membaca Ihdina. Tetapi hari ini aku merasa ayat itu seperti memanggilku untuk berhenti dan bertanya, apa sebenarnya yang ku minta?" Kata guru, "Engkau sedang memasuki bab hidayah yang dijanjikan. Isinya bukan sekedar tentang petunjuk arah, tetapi tentang rahasia doa yang tersembunyi dalam kata ihdina, dan tentang keadaan paling mulia yang seharusnya dimiliki manusia dalam seluruh keberadaannya." Kata Salik, "Keadaan seperti apa, wahai guru?" Kata guru, "Keadaan yang mencakup segalanya. Dalam suluk ketika engkau berjalan, dalam wukuf ketika engkau berhenti, dalam sukun ketika engkau diam, dalam zuhur ketika engkau tampak, dan dalam butun ketika engkau tersembunyi. Itulah adab hidayah bagi manusia biasa. Adapun para sempurna, Al-Kummal, mereka telah mantap dalam cahaya itu." Kata Salik, "Lalu apakah ihdina itu sekedar ucapan?" Kata guru, "Tidak. Ihdina adalah pertanyaan dan doa. Tetapi doa tidak hanya dengan lisan yang terdengar. Ada doa dengan lisan lahir, yakni kata-kata. Ada doa dengan lisan ruh. Ada doa dengan lisan keadaan, hal. Ada doa dengan lisan makom. Dan ada doa dengan lisan kesiapan total yang bersifat zati. Kesiapan ghaib yang menjadi asal segala kesiapan parsial dalam wujudmu." Kata Salik, "Apakah kesiapan itu juga berdoa?" Kata guru, "Iya. Sebagaimana tanah yang subur berdoa kepada hujan dengan kesiapan menyerapnya, demikian pula kesiapan batinmu memanggil hidayah sesuai kadar kapasitasnya." Kata Salik, "Jika demikian, bagaimana Allah menjawab?" Kata guru, "Jawaban pun beragam. Kadang jawaban itu tepat pada hakikat yang diminta tanpa penundaan. Kadang diberikan setelah masa tertentu. Kadang berupa pengganti, baik saat itu maupun nanti. Kadang jawabannya berupa penghapusan dosa, meski engkau tidak menyadarinya. Kadang berupa labbaik, atau sesuatu yang menggantikannya dalam makna." Kata Salik, "Apakah setiap doa pasti dijawab?" Kata guru, "Setiap doa memperoleh jawaban sesuai dengan lisan yang dipakai untuk berdoa dan sesuai martabat tempat lisan itu bersandar. Jawaban ditentukan oleh keadaan yang dominan pada dirimu saat engkau memohon." Kata Salik, "Apa yang paling menentukan kuat atau lemahnya jawaban itu?" Kata guru, "Ketepatan tasawur dan kehadiran batin." Nabi SAW sangat memperhatikan hal ini ketika beliau mengajarkan Ali doa, "Ya Allah, tunjukilah aku dan luruskanlah aku." Beliau berkata,
Bayangkan dalam hidayah itu petunjuk jalan, dan dalam kelurusan itu ketepatan anak panah. Beliau memerintahkannya menghadirkan dua gambaran itu ketika berdoa. Kata Salik, mengapa gambaran itu penting? Kata guru, karena yang paling sempurna pengetahuannya tentang sesuatu, paling benar pula gambaran batinnya tentangnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya gunung-gunung akan bergeser oleh doa kalian. Itu bukan hiperbola, itu penegasan bahwa kekuatan doa bergantung pada ma'rifat dan kejelasan gambaran. Kata Salik, lalu jika seseorang berdoa namun tidak melihat hasilnya, kata guru, periksalah siapa yang ia panggil dalam hatinya. Barang siapa menghadirkan dengan benar zat yang ia seru berdasarkan ilmu dan perenungan sebelumnya, atau dengan kehadiran batin saat itu, lalu memohon kepadanya, terlebih setelah dia sendiri memerintahkan doa dan menjanjikan jawaban, maka jawaban itu pasti ada. Namun jika seseorang mengira ia memanggil Allah, padahal yang ia hadirkan dalam benaknya adalah gambaran selainnya, hasil konstruksi pikirannya sendiri, lalu ia tidak mendapatkan jawaban, maka jangan ia menyalahkan kecuali dirinya. Kata Salik, berarti ia tidak memanggil yang maha kuasa. Kata guru, ia memanggil apa yang ia bayangkan. Ia menghadap kepada sifat-sifat yang dibentuk oleh persepsinya sendiri, sesuai keadaan dominan dirinya saat itu. Maka wajar jika permintaannya tidak berbuah. Namun jika berbuah, itu karena husnuzonnya kepada Allah, dan karena ma'iyah ilahiyah, kebersamaan dan penjagaannya, sebab Allah bersama setiap yang membayangkan dan yang dibayangkan. Kata Salik, apakah orang seperti itu sepenuhnya tersesat? Kata guru, tidak. Ia keliru dari satu sisi, tetapi benar dari sisi lain. Ia seperti mujtahid yang salah ijtihadnya tetap mendapat pahala dan tidak sepenuhnya terhalang. Hidayah bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang arah kesungguhan. Kata Salik, jadi ketika aku membaca Ihdina, aku sedang membuka seluruh keberadaanku. Kata guru, ya, engkau sedang berbicara dengan seluruh lisanmu, lahir dan batin, kesiapan dan makom. Dan engkau dijawab sesuai siapa yang benar-benar engkau hadapkan dalam hatimu. Ingatlah ini, perbaiki gambaranmu, luruskan kehadiranmu, maka insya Allah engkau akan tepat. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog dan narasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.